Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Habis TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali teman-teman tentunya di segmen IHBS News ini. Yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan 3 berita. Seperti biasa itu ada berita pertama dari unit SMP tentang pembuatan proyek P5. Lalu kedua itu ada dari unit SMP juga tentang tryout ya, ujian tryout. Dan ketiga itu dari SMA tentang kunjungan dari Direktur UIM ataupun kunjungan resmi lah dari Universitas Islam Madinah. Kira-kira seperti apa nih teman-teman ketiga berita yang akan kami bawakan di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV. Dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, partisipasi SMP Ibnu Hajar Boarding School Putra dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 menunjukkan komitmennya dalam membentuk karakter para peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah menciptakan miniatur rumah adat dari kardus bekas. Para murid terlibat aktif dalam proses ini, di mana mereka bekerja dalam kelompok dengan melalui berbagai tahapan mulai dari merancang desain proyek, mengelola bahan bekas, mendokumentasikan proses pembuatan, hingga melaporkan hasil akhirnya. Setelah itu, mereka juga melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap proyek yang telah mereka lakukan. Melalui kegiatan seperti ini, para murid tidak hanya belajar tentang nilai-nilai Pancasila saja, tetapi juga mempelajari tentang keberagaman budaya di Indonesia. Mereka belajar untuk menghargai dan mencintai kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, serta berusaha untuk turut serta dalam melestarikannya. Proyek P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki nilai penting dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat. Selain membentuk karakter peserta didik yang unggul dan produktif, juga mengajarkan mereka untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga menjadi wadah untuk pembentukan kepribadian dan cinta tanah air. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, baik itu dia teman-teman mengenai berita pertama, yaitu pembuatan proyek P5 ya, yang diadakan di SMP Putra. Masya Allah sekali. Bisa kita lihat di liputan tadi, para siswa tengah mengerjakan semacam kreativitas untuk penilaian ya dari P5 tersebut, yaitu pembuatan rumah adat, Masya Allah, dari kardus-kardus gitu lah pemirsa. Jadi mereka juga ada pembagian timnya juga untuk meningkatkan kerjasama mereka ya di antara mereka. Ada juga yang mencari informasi mengenai rumah adat tersebut, ada yang menggunting, ada yang memasang dan lain sebagainya. Tentunya dibagi tugas dengan rata supaya dapat bagiannya semua. Dan ya itu dia mengenai proyek P5, dan kita langsung saja beralih ke berita kedua. Kira-kira seperti apa berita kedua di episode kali ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Habis TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, persiapan menghadapi ujian sangatlah penting bagi para murid kelas 9 di SMP Ibnu Hajar. Salah satu langkah persiapan yang dilakukan adalah melaksanakan tryout dengan materi IPS. Tryout dilakukan dengan menggunakan laptop dengan soal-soal pilihan ganda yang disusun oleh pihak dinas pendidikan berdasarkan standar kompetensi lulusan ataupun SKL dan kisi-kisi ujian. Dalam pelaksanaannya, tryout diawasi oleh pengawas untuk memastikan ujian berjalan lancar tanpa adanya kecurangan. Tryout berjumlah 50 soal dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah dengan baik agar hasilnya lebih optimal. Selain itu juga, tryout juga bertujuan untuk mengasah keterampilan dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diujikan. Hasil dari tryout menjadi indikator bagi para murid untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi serta kesiapan mereka menghadapi ujian sebenarnya. Jika hasil tryout tidak memuaskan, hal ini menjadi pendorong bagi para murid untuk lebih intensif dalam mempersiapkan diri dengan mengerjakan kembali soal-soal tryout, serta mempelajari materi pelajaran dengan lebih tekun. Dengan adanya tryout, para murid semakin siap dan percaya diri menghadapi ujian sekolah yang akan datang.
Mereka memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi kelemahan mereka dan meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal-soal ujian. Dengan demikian, persiapan yang matang dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam menghadapi ujian sekolah. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia teman-teman mengenai berita kedua di episode kali ini, yaitu tentang tryout ya, yang diadakan di SMP Putra, yang Masya Allah sekali bisa kita lihat di liputan. Para siswa tengah mengerjakan soal-soal yang terpampang ataupun tertampilkan di layar laptop mereka masing-masing. Tryout ini diadakan tentunya untuk mengetes juga ya, baik secara teknis, apakah memang ada kendala, baik dari internet ataupun PC masing-masing. Lalu juga dari persiapan dari para santri pun ada gambaran bagaimana nanti berjalannya ujian saat aslinya pemirsa. Masya Allah, itu berita kedua, dan langsung saja kita lihat berita ketiga di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV, dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, kunjungan resmi dari Universitas Islam Madinah yang diwakili oleh Syekh Dr. Badr bin Hudaiban Al-Harbi hafizallahu ta'ala, Direktur Akademi Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Ke SMA Ibnu Hajar merupakan momen berharga bagi para santri yang bercita-cita melanjutkan studi pendidikan mereka ke universitas tersebut. Dalam kunjungannya, beliau memberikan motivasi serta tips kepada para murid agar dapat berhasil dalam ujian seleksi masuk Universitas Islam Madinah. Syekh Dr. Badr bin Hudaiban Al-Harbi hafizahullah memberikan wawasan dan arahan penting terkait persiapan yang harus dilakukan, terutama dalam hal penguasaan bahasa Arab. Beliau memberikan tips untuk memperkuat kemampuan bahasa Arab agar para murid dapat menghadapi ujian seleksi dengan lebih percaya diri. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, beliau juga memberikan kesempatan bagi para murid untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Arab. Ini merupakan kesempatan emas bagi para murid untuk mengasah kemampuan berbahasa Arab mereka dan menunjukkan potensi serta keseriusan mereka dalam melanjutkan studi ke Universitas Islam Madinah. Kunjungan ini tidak hanya menjadi sarana motivasi dan pembekalan bagi para murid, tetapi juga merupakan bukti konkret dari dukungan dan komitmen SMA Ibnu Hajar dalam mendukung para muridnya dalam mencapai impian mereka untuk melanjutkan studi ke universitas yang diinginkannya. Ini juga menjadi momen silaturahmi yang berharga antara sekolah dengan universitas, memperkuat hubungan antara keduanya dalam mendukung perkembangan pendidikan para murid. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia teman-teman berita ketiga ataupun berita terakhir di episode kali ini mengenai kunjungan resmi dari Universitas Islam Madinah ya, Masya Allah, yang diwakili langsung oleh Syekh Dr. Badr bin Hudaiban Al-Harbi hafizallahu ta'ala. Di sini bisa kita lihat, Masya Allah sekali, kunjungan secara langsung dari Universitas Islam Madinah, yang dimana Syekh Dr. Badr tersebut juga tidak hanya kunjungan saja ya, tetapi menyampaikan beberapa materi ataupun tausiah singkat tentang bagaimana tips and trick untuk tembus ke Universitas Islam Madinah. Dan tentunya banyak dari siswa IHBS ingin melanjutkan studi pendidikan mereka ke UIM. Siapa sih yang nggak mau gitu loh, untuk langsung belajar ke kota yang dimana menjadi pusat ilmu agama di sana, Masya Allah. Baik, mungkin itu dia ya, ketiga berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini. Saya Zen, selaku presenter di episode kali ini, mohon izin pamit undur diri dan mohon maaf bila banyak salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan IHBS News di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga untuk follow di seluruh platform sosial media kita, baik di Instagram ataupun di Facebook dengan nama akun IHBS News. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, lagi kurang fit, jadi bisa minta doanya untuk diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.